Jangan tonton video ini, kalau kamu nggak siap melihat mimpi Indonesia ke Piala Dunia hancur berkeping-keping. Karena kalau kita kalah dari China dan Jepang, ini bukan cuma soal skor. Ini bisa jadi akhir dari mimpi terbesar sepak bola kita. Bukan hanya sekadar gagal lolos, tapi kita juga bisa kehilangan momentum, kepercayaan, dan bahkan semangat yang selama ini sudah kita bangun bersama. Tapi, kalau kamu berani, tonton sampai akhir. Karena ini realita yang harus kita hadapi kalau kita gagal di dua laga paling menentukan ini. Setelah 8 pertandingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, klasemen sementara memperlihatkan kondisi yang super ketat. 6 tim berebut tiket ke babak berikutnya, dan inilah urutannya. 1. Jepang 20 poin. 2. Australia 13 poin. 3. Arab Saudi 10 poin. 4. Indonesia 9 poin. 5. Bahrain 6 poin. 6. China 6 poin. Indonesia saat ini berada di posisi keempat. Masih punya peluang, tapi juga sangat rentan digeser oleh tim-tim di bawahnya. Ini seperti berdiri di atas tali, sedikit goyah, kita bisa jatuh. Selisih poin yang tipis, ditambah tekanan dua laga tersisa, membuat situasi ini jadi seperti final mini buat skuad Garuda. Bayangkan, satu kesalahan kecil saja, bisa membuat kita keluar dari persaingan. Lalu, apa jadinya kalau kita gagal memetik satu pun kemenangan dari dua laga krusial ini? 1. Gagal lolos ke Piala Dunia. Ini bukan sekadar kegagalan. Ini adalah kehilangan harapan yang sudah tumbuh selama bertahun-tahun. Kita harus tunggu 4 tahun lagi untuk mencoba lagi. 4 tahun itu waktu yang panjang. Selama itu, apa yang bisa terjadi? Verdong mungkin sudah tak lagi berada di performa puncaknya. Jay Izes bisa saja mengalami cedera panjang. Tom Haye mungkin tergeser dari skuad. Bahkan, pemain seperti Romeni bisa berubah pikiran, loyalitas tak selalu bertahan tanpa hasil. Kita sedang berada di puncak momentum, punya skuad terbaik sepanjang sejarah. Dan kalau gagal sekarang, kesempatan itu bisa sirna selamanya. 2. Kehilangan momentum timnas. Patrick Kluivert bukan hanya pelatih, dia adalah arsitek perubahan. Dia bukan datang sekadar untuk menang, dia datang untuk membangun. Tapi fondasi itu masih rapuh. Masih muda. Kalau kita kalah 2 kali, tekanan dari media, supporter, bahkan internal federasi, akan membesar. Jangan salah, sejarah sudah membuktikan, Indonesia lebih sering mengganti pelatih daripada memberi waktu untuk berkembang. Kita bisa saja mengulang siklus lama. Ganti pelatih, ganti sistem, ganti filosofi. Dan hasilnya, kita kembali lagi ke titik nol. Lagi, dan lagi. Usai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Indonesia versus Vietnam, puluhan supporter timnas Indonesia meluapkan kekecewaannya pada pelatih Simon McManamy. 3. Dampak ranking FIFA. Ranking bukan sekadar angka, ranking menentukan posisi kita di undian. Kalau kita kalah dari China dan Jepang, bukan cuma gagal lolos, kita juga bakal turun ranking. Itu artinya, di turnamen-turnamen berikutnya, kita bisa langsung masuk grup maut. Ketemu tim kuat dari awal. Peluang lolos tipis. Bahkan sebelum pertandingan dimulai. Semua kerja keras bertahun-tahun bisa hancur hanya karena 2 hasil buruk. 4. Efek ke mental pemain. Bayangkan, pemain-pemain muda yang baru saja memutuskan gabung timnas Indonesia. Mereka datang dengan semangat. Mereka bawa harapan. Mereka tinggalkan kenyamanan di Eropa demi merah putih. Tapi apa yang mereka dapat? Kegagalan. Kita nggak cuma kehilangan poin. Kita bisa kehilangan mereka. Kepercayaan diri mereka runtuh. Hubungan dengan fans bisa renggang. Bahkan beberapa dari mereka bisa mulai berpikir, apa ini pilihan yang tepat? Dan kalau mereka mundur, siapa lagi yang mau datang? 5. Reaksi publik dan sponsor. Jangan pernah remehkan kekuatan opini publik. Di saat menang, semua dielu-elukan. Tapi ketika kalah, semuanya bisa berubah menjadi kebencian. Cibiran di media sosial, teror di komentar, cemoohan di stadion. Kita pernah melewati masa itu. Kita tahu rasanya, dan kita tahu betapa gelapnya periode itu. Sponsor bisa menarik dukungan, media bisa berhenti menyorot timnas.
Anak-anak kecil yang bermimpi jadi pesepak bola bisa mulai kehilangan idola. Stadion kosong, sorak-sorai berubah jadi keheningan. Dan, mimpi besar kita kembali dikurung dalam kegelapan. Semua ini, bisa terjadi kalau kita kalah. Dan semua ini masih bisa kita hindari, kalau kita percaya dan berjuang bersama. Karena sekarang, bukan waktunya saling menyalahkan. Bukan saatnya pesimis. Sekarang adalah waktunya bersatu, berteriak, mendukung, dan percaya. Karena dua pertandingan ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini tentang identitas, tentang masa depan, tentang sejarah. Dan sejarah tidak menunggu mereka yang ragu. Kekalahan memang menyakitkan, tapi bukan alasan untuk berhenti percaya. Justru di saat seperti inilah dukungan publik sangat dibutuhkan. Ketika para pemain berjuang di lapangan, mereka butuh energi dari jutaan pasang mata yang percaya bahwa mereka bisa. Ingat, kita pernah kalahkan tim-tim yang lebih kuat dari kita. Kita pernah bangkit dari keterpurukan. Kita pernah menang ketika semua orang sudah menyerah. Selama peluit panjang belum dibunyikan, peluang masih ada. Kemenangan dramatis melawan China atau hasil imbang melawan Jepang bisa jadi tiket penyelamat. Semua tergantung pada performa di dua laga sisa. Dan dalam sepak bola, 1 detik bisa mengubah segalanya. Video ini mungkin bikin kamu takut, tapi ini realita yang harus kita hadapi bersama. Kita nggak sedang membuat cerita fiksi. Kita sedang menjalani perjalanan penuh luka dan harapan. Kalau kamu masih percaya pada timnas, jangan tutup video ini dengan rasa pesimis. Tapi sebaliknya, tunjukkan bahwa kita siap berdiri bersama, apapun hasilnya. Kita bukan supporter yang hanya ada saat menang. Kita adalah tumpuan kekuatan mereka. Karena perjuangan belum selesai, dan Indonesia belum kalah, sampai peluit akhir dibunyikan. Dan kalau kamu bertanya, kenapa harus terus percaya? Karena dalam setiap sejarah besar, selalu ada momen ketika segalanya tampak mustahil. Tapi justru di saat-saat itulah, keajaiban lahir. Tim ini, meski muda, meski diremehkan, sudah melewati badai. Mereka bukan hanya bermain untuk menang. Mereka bermain membawa harapan satu bangsa yang haus akan kejayaan. Bayangkan stadion penuh sorak. Bayangkan gol penyelamat di menit akhir. Bayangkan wajah-wajah pemain kita menangis bahagia karena tahu, mereka tak pernah sendiri. Inilah saatnya kita buktikan, kita bukan hanya bangsa yang besar jumlahnya, tapi besar hatinya. Satu suara, satu semangat, satu Indonesia. Kalau kamu ingin jadi bagian dari perjuangan ini, klik tombol like, dan tulis di komentar, saya percaya timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Subscribe sekarang agar kamu nggak ketinggalan update penting dan momen-momen krusial Garuda di jalan menuju sejarah. Dan bagikan video ini ke teman-temanmu, karena perjuangan ini bukan hanya milik para pemain, tapi milik kita semua. Indonesia bisa, Indonesia harus, dan Indonesia akan.